balik lagi nih sama saya Repa Stefani dari Prodi D4 Kebidanan Universitas Nurul Hasanah. Di sini lagi-lagi saya akan membahas mengenai soal kasus Askew Neonatus. Sebelum menonton, jangan lupa di like, subscribe, and komen. Tonton sampai selesai ya. Check it out. Untuk soal 1 yaitu seorang bayi usia 1,5 bulan mengalami peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Ibu adalah ibu muda yang tidak telaten mengganti popok anaknya. Penyebab lain kasus ini adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. B. Infeksi parasit albicans yang berasal dari kotoran. C. Popok bahan plastik. D. Bayi tinggal di area tropis. Nah, mari kita bahas ya. Ayo kita bahas untuk soal nomor 1 ya. Berarti kan bayi ini mengalami ruang popok atau diaperas. Untuk ruang popok itu sendiri tuh biasanya banyak penyebabnya, ada macam-macam. Yang pertama itu untuk ruang popok yang memang berkaitan dengan penggunaan popok itu sendiri. Misalkan iritasi pada bagian kulit atau infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Kemudian ada juga ruang pada area popok atau pada bagian kulit bagian yang diperparah dengan penggunaan popok. Misalkan radang kulit akibat alergi seperti dermatitis atopik atau dermatitis seborrheic. Kemudian ada juga ruang popok yang sebenarnya tidak berkaitan dengan penggunaan popoknya. Contohnya itu adalah infeksi pada kulit serta kelainan daya tahan tubuh yang ada juga disebabkan karena penyakit HIV, sifilis, dan skabies. Nah, seperti itu. Jadi dari penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan, untuk option A sampai D yang paling tepat itu adalah A. Infeksi jamur Candida albicans yang berasal dari kotoran. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Seorang bayi usia 1 bulan, lahir cukup bulan, berat badan 4000 gram, panjang badan 51 cm. Ibunya mengatakan pada mulut tampak selaput lendir berwarna merah dengan gambaran granula yang kasar. Pada hari berikutnya, tampak bercat putih seperti jamur pentul. Dan dalam 2-3 hari akan bergabung menjadi bercak besar seperti membran. Bayi diagnosa oral trust. Penyebab kasus ini adalah A. Bakteri, B. Candida albicans, C. Virus, D. Parasit. Mari kita bahas ya. Di soal sudah dijelaskan bahwa bayi didiagnosa dengan oral trust. Oral trust itu sendiri adalah penyakit pada rongga mulut yang berupa lesi-lesi bervariasi seperti lunak. Kemudian bergumpal membentuk warna putih ataupun bercak-bercak putih kekuningan. Nah, di sini penyebab dari oral trust itu sendiri adalah karena jamur Candida albicans. Berarti jawaban yang tepat itu adalah B. Candida albicans. Baik, kita lanjut untuk soal yang nomor 3 ya. Seorang bayi lahir spontan dengan berat badan lahir 3400 gram. Panjang badan lahir 50 cm. Ibu mengatakan anaknya pada kulit terdapat papula yang keras, berwarna putih, mengkilat seperti mutiara. Vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1-3 mm. Keringat yang berlebihan. Selanjutnya, keluarga membawa anaknya ke BPM. Pada kasus di atas, kemungkinan bayi mengalami A. Diaperas, B. Moniliasis, C. Miliariasis, D. Infeksi kulit. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, diaperas. Diaperas itu sendiri biasanya disebut dengan ruang popok. Kemerahan pada kulit yang terjadi pada area yang sering terpasang popok. B. Minialiasis. Minialiasis itu sama dengan oral trachy, itu penyakit yang terjadi pada rongga mulut. Untuk yang C, miliariasis. Miliariasis itu sama dengan biasanya disebut dengan biang keringat. Tanda-tandanya itu biasanya pada kulit terdapat papula yang keras, kemudian keringat yang berlebihan, serta vesikel kecil superficialis yang berkelompok. Untuk yang D, itu infeksi kulit. Infeksi kulit itu ada macam-macam jenisnya. Artinya itu sangat luas, belum mengarah ke yang mana nih infeksi kulitnya. Baik, berarti itu sudah jelas jawabannya adalah yang C, miliariasis. Kita lanjut di soal nomor 4 ya. Bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis, berat badan 3000 gram, panjang badan lahir 49 cm. Bayi mengalami mual muntah sejak pagi tadi. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM.
Penyebab kasus di atas adalah A. Obstruksi esofagus, B. Cairan lambung meningkat, C. Asam lambung meningkat, D. Infeksi lambung. Yuk kita bahas. Untuk neonatus itu sendiri yang mengalami mual muntah itu biasanya disebabkan karena beberapa hal. Misalkan karena kelainan dari kongenital pada saluran pencernaan, obstruksi esofagus ataupun masalah di lambung. Tapi di sini yang lebih tepat itu adalah yang A, obstruksi esofagus. Karena dengan adanya obstruksi esofagus itu menyebabkan keluarnya cairan terus-menerus. Maka dari itu jawabannya adalah A, obstruksi esofagus. Kita lanjut untuk soal nomor 5 ya. Bayi lahir spontan belakang kepala, langsung menangis. Berat badan 3.500 gram, panjang badan lahir 50 cm. Bayi mengalami mual gumoh sejak tadi malam. Orang tua mengalami kebingungan sehingga bayi dibawa ke BPM. Berdasarkan kasus di atas, penata laksanaannya adalah A. Bayi ditepuk-tepuk punggungnya, B. Setelah minum disendawakan, C. Teknik menyusui dengan duduk, D. Saat menyusui bayi dibopong. Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di soal nomor 5 ini kan bayi itu mengalami gumoh ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah penata laksanaan. Kalau ini sepertinya semua sudah tahu ya teman-teman, untuk penata laksanaan gumoh itu adalah setelah minum disendawakan, yaitu option yang D. Kenapa bukan yang A? Kalau bayi ditepuk-tepuk punggungnya ini karena terlalu keras juga bisa menyebabkan bayi kaget. Nah, jika jawabannya yang C itu teknik menyusui dengan duduk itu kurang tepat ya teman-teman. Karena teknik menyusui yang benar adalah bayi itu bukan dengan duduk. Kemudian yang D, saat menyusui bayi dibopong itu juga kurang tepat. Jadi yang lebih tepat jawabannya yaitu adalah yang B. Setelah minum bayi disendawakan. Kita next di soal nomor 6. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Frekuensi jantung 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu tubuh 30 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Icterus fisiologis, B. Jaundice patologis, C. Bayi normal, D. Chronic icarus, E. Lethargi. Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Untuk soal nomor 6 ini jawabannya yaitu A. Icterus fisiologis, karena pada soal terdapat tanda-tanda dengan gejala icterus fisiologis. Tanda-tanda dan gejala icterus fisiologis yaitu pada bagian muka, leher sampai ke pusat bayi terlihat kuning, bayi yang tidak mau menyusu, tidur terus-menerus, bila kulitnya ditekan beberapa detik akan terlihat warna kekuning-kuningan, tangis bernada tinggi, kulit berwarna kuning, timbul pada hari kedua dan ketiga. Kadar bilirubin indirekt sesudah 2x24 jam tidak melewati 15 mg/% pada neonatus cukup bulan dan 10 mg/% pada neonatus kurang bulan. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin tak melebihi 5 mg/% per hari. Kadar bilirubin direkt tidak melebihi 1 mg/%. Icterus menghilang pada 10 hari pertama, tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis. Kita lanjut ke soal yang nomor 7 ya. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari. Konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran, CM, DB, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Pernapasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor, kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu, B. Pemberian teh manis, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, E. Pemberian oralit. Baik, mari kita bahas ya.
Kondisi pada kasus tersebut menunjukkan dua tanda diare dengan tanda dehidrasi sedang, yaitu bayi rewel dan minum banyak. Pemberian oralit setiap kali mencret selain melanjutkan pemberian ASI penting dilakukan untuk rehidrasi atau mencegah dehidrasi. Yang lebih parah diperlukan juga pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Pemberian teh manis atau jus buah tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan hipernatremi. Suhu masih dalam kondisi normal sehingga tidak diperlukan antipiretik, sedangkan pemberian antibiotik memerlukan kolaborasi biasanya atas indikasi seperti pada kasus disentri dan kolera. Berarti itu jawabannya adalah A, pemberian zinc selama 1 minggu. Bayi usia 3 hari dengan jenis kelamin perempuan datang ke BPM dengan riwayat persalinan berat badan 2.800 gram, lahir cukup bulan. Ibu mengatakan, sejak 1 hari yang lalu badan berwarna kuning, malas menyusu. Hasil pemeriksaan lab kadar bilirubin indirect 9 mg/sen. Menurut saudara, apakah diagnosa bayi tersebut? A. Cronwinterus, B. Icterus physiologis, C. Icterus factologis, D. Hipobilirubinemia, E. Icterus. Mari kita bahas ya. Icterus itu terbagi menjadi 2, ada icterus patologis dan icterus fisiologis. Jika patologis itu biasanya terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran, kalau fisiologis itu biasanya sudah lebih dari 24 jam, malas menyusu dan terjadi kuning pada bagian tubuh. Bilirubin di bawah 14, berarti jawabannya yaitu A, icterus fisiologis. Karena pada kasus di atas, bayi berusia 3 hari, badan berwarna kuning, malas menyusu, kadar bilirubin indirect 9 mg/sen. Kita next untuk soal yang nomor 9. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Caput subsedanium, C. Perdarahan intrakranial, D. Perdarahan subaponeurotik, E. Penumpukan cairan cerebrospinal. Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Mari kita jawab untuk soal nomor 9. Kasus tersebut merupakan jenis trauma persalinan pada bayi baru lahir yang mengarah kepada kaput subsedanium karena ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Sedangkan cephalhematoma itu teraba subperiosteal tulang tengkorak, berbatas tegas dan tidak melampaui sutura sekitarnya. Sedangkan perdarahan intrakranial ditandai dengan massa padat berfluktuasi. Untuk pendarahan subaponeurotik ditandai dengan adanya pembengkakan kulit kepala, mungkin meluas ke daerah periorbital dan leher. Adapun penumpukan cairan cerebrospinal tandanya mirip hidrocephalus. Berarti itu jawabannya adalah B. Caput subsedanium. Next, kita lanjut di soal nomor 10. Seorang bayi lahir spontan di bidan. Proses kelahiran agak lama, bayi langsung menangis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik kepala. Didapatkan benjolan pada kepala, ditemukan di daerah presentasi kepala. Perabaan teraba lunak, berbatas tidak tegas. Diagnosis bayi adalah A. Trauma kepala, B. Caput subsedanium, C. cephalhematoma, D. Perdarahan intrakrinal, E. Semua salah. Yuk kita bahas di selanjutnya ya. Untuk soal nomor 10 yaitu jawabannya B. Caput subsedanium. Mengapa? Karena dijelaskan di soal terdapat benjolan pada bagian kepala, teraba lunak, dan berbatas tidak tegas. Berarti itu mengarah kepada caput subsedanium yang ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe.
Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 11, yaitu tindakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Bayi diobservasi selama 2 minggu, B. Tidak dibutuhkan pengobatan, C. Dirawat secara ketat, E. Semua benar. Jawabannya yaitu B. Tidak dibutuhkan pengobatan. Next, soal nomor 12. Seorang bayi lahir spontan langsung menangis di BPM. Nyonya W bayinya dirawat ruang bayi. Proses kelahiran bayi agak lama. Pada pemeriksaan fisik, daerah kepala ditemukan benjolan pada kepala tidak melewati sutura. Benjolan teraba fluktuatif. Diagnosis bayi adalah A. Trauma kepala, B. Sepus succedaneum, C. Sepal hematoma, D. Perdarahan intrakrinal, E. Semua salah. Yuk kita bahas. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A yaitu trauma kepala. Trauma kepala adalah kelainan pada struktur kepala akibat trauma fisik atau benturan yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi otak. Untuk B, saput succedaneum, yaitu ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Sedangkan C, sepal hematoma, yaitu teraba subperiosteal tulang tengkorak berbatas tegas dan tidak melampaui sutura sekitarnya. D. Pendarahan intrakrinal adalah pendarahan di dalam tengkorak. E. Semua salah. Berarti jawabannya yaitu sepal hematoma. Mengapa? Karena pada soal dijelaskan bahwa terdapatnya benjolan pada kepala yang tidak melewati sutura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir. Ditunggu untuk soal-soal kebidanan selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye, see you.